Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nia dalam pembelajaran tematik tema 8 subtema 2. Ibu harap kalian ingat iman, imun, aman. Apa itu iman? Menjalankan ibadah sesuai agama. Apa itu imun? Tingkatkan kekebalan tubuh dengan olahraga teratur, istirahat cukup, tidak panik, dan makan makanan yang bergizi. Apa itu aman? Disiplin protokol kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan. Ingat pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat, iman, imun, aman. Oke ya, anak-anak hebat? Nah, sekarang kita masuk pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai dengan membaca lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, kalian pasti sudah tahu dong sila-sila Pancasila. Sila ke-1 lambangnya bintang. Sila kedua adalah rantai. Sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat adalah kepala banteng. Sila kelima adalah padi dan kapas. Bunyinya, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang perhatikan ya gambar berikut. Pancasila mempunyai fungsi, yaitu 1. Sebagai ideologi negara, 2. Sebagai dasar negara. Sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai ideologi negara. Kalau Pancasila sebagai dasar negara, berarti nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi kedua-duanya tetap mempunyai sikap proaktif terhadap nilai Pancasila dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, sekarang kalian lagi perhatikan nih, nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita-cita bangsa dan penanaman nilai, di mana penanaman nilainya itu adalah sebagai kepribadian bangsa, perjanjian luhur rakyat, sumber dari segala hukum, dan ideologi nasional. Sedangkan Pancasila, nilai-nilai sebagai pandangan hidup bangsa, merupakan penanaman nilai-nilai, di mana penanaman nilai-nilai itu terdapat pada sila-sila Pancasila yang tadi Ibu sebutkan, dari sila pertama sampai sila kelima, yang berisi tentang nilai ketuhanan, yang kedua tentang nilai kemanusiaan, yang ketiga tentang nilai persatuan, yang keempat tentang nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah tentang nilai keadilan. Oke, selanjutnya perhatikan lagi ya, di mana fungsi-fungsi Pancasila ada terbagi menjadi 2. Yang pertama sebagai fungsi pokok, yang kedua adalah fungsi tambahan. Apa fungsi pokok dari Pancasila? Yang tadi sudah Ibu terangkan sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sedangkan fungsi Pancasila, di mana fungsi tambahan adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sekarang kita harus tahu nih arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dalam menyelenggarakan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu apa? Di mana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya,
dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kehidupan, sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Untuk itulah Pancasila terdiri dari 5 sila yang disusun sesuai dengan falsafah dasar kehidupan bangsa Indonesia. Pada awalnya, terbentuknya Pancasila disusun oleh sejumlah tokoh penting yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Kelima sila dalam Pancasila masing-masing mengandung butir-butir pengamalan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Butir-butir pengamalan Pancasila pertama kali diatur melalui ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Setelah reformasi 1998, butir-butir pengamalan Pancasila diatur kembali berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Ingat ya, sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Alasan apa ya sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Nah, kita perhatikan nih. Alasannya adalah 1. Sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. 2. Sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Yang keempat, negara Indonesia adalah negara Pancasila. Pancasila juga mempunyai sifat yang sangat mengikat. Kenapa? Yaitu 1. Bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum bersumber pada Pancasila, bersifat wajib dan memaksa. Kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, tujuan pokok dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Kita bahas ya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Rumusan Pancasila mula-mula pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu yang sangat penting. Negara tanpa dasar berarti negara tersebut tidak punya pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara itu tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas sehingga mudah kacau. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita, tujuan, dan norma negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya apa? Makna Pancasila selalu menjadi jiwa seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara bagi Indonesia yang baru merdeka.
Nah, kita harus tahu juga nih pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Di mana Pancasila sebagai dasar negara itu mengatur sistem ketatanegaraan, merupakan sumber kaidah hukum konstitusional, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan dasar hukumnya adalah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pasal 1 TAP MPR nomor 18 tahun 1998. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. Juga memberikan arah, wawasan, asas, dan pedoman dalam seluruh bidang kehidupan. Juga sebagai cita-cita bernegara. Dasar hukumnya adalah penjelasan TAP MPR nomor 18 tahun 1998 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2001. Jelas ya? Bagaimana pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sekarang makna Pancasila sebagai dasar negara. Di mana 1. Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. 2. Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. Yang 3. Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Yang 4. Pancasila juga sebagai cita hukum. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Apa-apa saja nih fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara? 1. Sebagai dasar negara. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental negara. Dengan demikian, Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum, baik hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, sebagai jiwa dan kepribadian atau karakteristik bangsa. Yang keempat, sebagai ideologi terbuka. Yang kelima, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalian juga harus tahu mengenal dari makna Pancasila lebih dalam. Di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5, bersudut 5, yang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Yang kedua, sila kedua, di mana dilambangkan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bagian kiri atas perisai berlatar putih. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia walaupun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Pada bagian kanan atas perisai berlatar merah yang artinya manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Di bagian kanan bawah perisai yang berlatar putih, kapas dan padi mencerminkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Wah, hari ini materi tentang Pancasila sebagai dasar negara sudah kita kupas habis. Semoga kalian sebagai warga negara Indonesia semakin paham ya bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat ya teman-teman, anak-anak kelas 3 yang hebat dan soleh dan soleha. Sampai jumpa lagi nanti pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.